Shalom, sejenak bersama Alkitab. Ayub 1 ayat 1, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub adalah seorang yang digambarkan orang yang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini adalah suatu gambaran tentang umat penyembah Tuhan yang tetap ada, konsisten di dalam keyakinannya untuk tetap takut akan Allah, menjauhi kejahatan, saleh dan jujur. Takut akan Allah dan menjauhi kejahatan menjadi landasan kesalehan dan kejujuran Ayub. Saleh mengacu kepada integritas moral Ayub dan komitmen sepenuh hati kepada Allah. Jujur menunjukkan kebenaran dalam perkataan, tindakan, dan pikiran. Seorang yang bernama Ayub ini mau dipertontonkan kepada kita hari ini. Dituliskanlah kisah ini menjadi pelajaran tentang Ayub. Dikisahkan bahwa iblis mendatangkan tuduhan menghina terhadap Ayub. Tuduhan menghina ini begini. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Tentu Ayub semua ini dia takut akan Allah, saleh dan jujur, menjauhi kejahatan karena Tuhan memberikan sesuatu yang terbaik bagi Ayub. Sehingga tuduhan yang menghina ini adalah, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Inilah tuduhan yang dilontarkan oleh iblis. Dan tuduhan yang kedua, dia berkata, bukankah engkau, ini iblis berkata kepada Tuhan, bukankah Tuhan atau engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Ini tuduhan. Bukankah Tuhan yang memagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Nah, dua tuduhan ini dilontarkan oleh iblis, tuduhan yang menghina dan merendahkan. Dan saat itu, pelajaran ini mengajarkan kita bagaimana Tuhan memberikan izin kepada iblis. Tuhan berkata kepada iblis, komentator Alkitab Ellen G. White berkata, Tuhan berkata kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Setelah diizinkan, iblis menyapu bersih semua milik Ayub, kawanan domba dan ternak, hamba laki-laki dan perempuan, anak-anak laki-laki dan perempuan, dan ditimpanya Ayub dengan barah atau bisul yang busuk dari telapak kaki sampai ke batok kepalanya. Masih ada unsur kepahitan lain yang ditambahkan pada cawangnya. Selain itu, yaitu sahabat-sahabatnya melihat dalam kesengsaraan tidak lain kecuali ganjaran dosa. Menekan rohnya yang terluka dan berbeban berat dengan tuduhan-tuduhan mereka karena perbuatan salah. Bukankah hal yang terjadi pada Ayub sering juga terjadi pada kita dewasa ini? Bila kita telah saleh, jujur, setia, menjauhi kejahatan, namun ada tuduhan-tuduhan yang terjadi bagi kita ketika kita menghadapi yang disebut dengan bencana dan malapetaka. Ini semua terjadi oleh karena perbuatan dosa. Itulah tuduhan-tuduhan yang dilakukan. Dan itulah yang membuat luka dan beban berat pada Ayub dengan tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh sahabat-sahabatnya. Tuduhan-tuduhan mereka karena perbuatan salah. Sehingga Ayub harus mempunyai suatu kejujuran dalam hidup dan komitmen. Ellen G. White berkata bahwa Ayub berkata, seandainya ia menguji aku, katanya, aku akan timbul seperti emas. Begitulah yang terjadi. Dengan kesabarannya yang alot, dengan kesabarannya yang tekun,
dengan kesabarannya yang kuat, Ayub mempertahankan tabiatnya sendiri. Dan begitulah tabiat dia yang diwakilinya. Jadi ini adalah tabiat Tuhan di dalam diri Ayub. Jadi Tuhan sementara berkarya di dalam hati Ayub untuk tetap teguh, kuat dalam iman dan pengharapan. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Pelajaran bagi kita bahwa meskipun dicobai dengan keras, Ayub tetap saleh dan jujur. Maukah kita tetap saleh dan jujur ketika kita menghadapi pencobaan dengan keras dari si iblis? Tuhan akan menguatkanmu, Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu. Dan Rasul Paulus berkata bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Sebagaimana Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada Ayub, Dia juga akan memberikan kekuatan kepada kita dalam menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Tuhan Yesus memberkati.